Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat. Dan tidak lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalin, nama saya Khairili, mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau angkatan 2019. Di video ini saya akan menampilkan presentasi saya mengenai rancangan usaha Sukun Brokoli yang mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Ilmi Juliani SPSC. Baiklah, langsung saja. Ini dia rancangan usaha Stik Sukun Brokoli oleh Khairili dengan NIM 1902110107. Nah, untuk latar belakang Stik Sukun Brokoli ini yaitu masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat harus menjaga kesehatan, terutama daya tahan tubuh agar tidak terpapar virus corona. Daya tahan tubuh dapat ditingkatkan melalui vitamin, minuman, dan makanan yang memiliki kandungan vitamin C, vitamin E. Karena banyaknya permintaan masyarakat akan makanan sehat, maka dari itu saya menciptakan inovasi Stik Sukun Brokoli, yaitu inovasi cemilan yang sehat dan berkualitas, juga guna untuk meningkatkan perekonomian petani Sungai Buntung. Menurut Sri Widowati tahun 2009, buah sukun mempunyai peluang sebagai pangan alternatif dalam rangka menunjang ketahanan pangan. Brokoli mengandung macam-macam zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan mineral, serta berbagai vitamin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dalam brokoli mentah mengandung nilai gizi seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B3, vitamin C, vitamin E, vitamin K, folat, fosfor, magnesium, besi, potasium, dan kalsium. Brokoli dinyatakan dapat mengatasi beberapa penyakit, salah satunya adalah kanker. Saya berinovasi untuk membuat sebuah olahan dari buah sukun karena memiliki ketersediaan bahan baku yang melimpah di daerah Sungai Buntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dan juga jarang ditemui di kalangan masyarakat, tetapi banyak manfaatnya serta memiliki rasa dan tekstur yang enak. Visi dan misi rancangan usaha saya yaitu visi menciptakan sebuah produk usaha yang disukai oleh berbagai kalangan di masyarakat dengan harga yang merakyat. Dengan misi memberikan cita rasa yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan makanan yang sehat dan mempunyai nilai gizi. Lanjut ke tujuan usaha. Yang pertama, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, untuk mengetahui manfaat buah sukun dan brokoli bagi kesehatan dan berguna untuk meningkatkan imun tubuh. Yang kelima, untuk menjelaskan cara dan melakukan pengolahan buah sukun, brokoli menjadi produk pangan yang bermanfaat untuk kesehatan dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, ada manfaat usaha. Nah, apa saja sih? Dengan membuat sebuah produk dari olahan buah sukun dan brokoli ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu jual dari buah sukun dan meningkatkan perekonomian petani lokal. Selain itu, dengan membuat produk dari buah sukun, kita dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga dapat menekan jumlah angka pengangguran di daerah Sungai Buntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian
kemudian memasarkan produk tersebut dengan packaging yang menarik, dengan nilai jual, dan jika usaha mulai berkembang, akan membutuhkan karyawan untuk membantu pengemasan pengolahan produk, serta membantu para pemilik toko sukun dan dalam memanfaatkan dan mengolah sukun menjadi suatu makanan yang lebih menarik, unik, dan bernilai gizi tinggi, dan mencegah kerugian akibat banyaknya sukun yang busuk karena terlalu lama tidak diolah. Nah, tentunya sangat banyak ya manfaat jika saya mengembangkan usaha stik sukun brokoli ini. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini bergerak dalam bidang penjualan berupa stik sukun brokoli yang akan disebarkan ke berbagai tempat dengan rasanya yang enak serta dikemas secara praktis untuk memudahkan konsumen menikmatinya. Buah sukun ini sangat mudah diolah menjadi stik sukun brokoli dan memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan stik sukun brokoli ini diantaranya buah sukun, sayur brokoli, tepung tapioka, tepung terigu, protein sedang, telur, garam, margarin, kaldu ayam, air panas, dengan peralatan seperti kompor, sutil plastik tangan, blender, mangkok, nampan, penggulung, kuali, pisau, ampia, sendok, gelas ukur, dan timbangan. Nah, ide usaha dari mana sih sikul ini, stik sukun brokoli? Di dalam keripik berawal dari adanya perkembangan zaman dan teknologi, di mana masyarakat sekarang tidak lagi berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan, karena hanya mengandalkan rasa yang enak dan harga yang murah. Kurang adanya pertimbangan nilai gizi dalam pembuatan makanan menjadikan saya tertarik untuk lebih meningkatkan mutu dalam penjualan sebuah makanan. Produk yang saya berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, cyanida, zat beracun, dan lain-lain, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Nah, ini merupakan cemilan yang sehat dan bermanfaat. Masuk ke proses produksi. Untuk alatnya ada kompor, blender, penggulung, pisau, gelas ukur, sutil, mangkok, ampia, timbangan, plastik tangan, nampan, kuali, dan sendok. Nah, untuk bahannya yaitu 1 kilo buah sukun yang matang, 500 gram brokoli yang di blender, 100 gram tapioka, 500 gram tepung terigu protein sedang, 1 saset kaldu ayam, 150 ml air panas, 2 butir telur, 2 sendok makan penuh margarin, setengah sendok garam. Nah, ini pembuatan dalam jumlah yang kecil. Nah, proses pengolahannya itu seperti apa sih? Yang pertama, siapkan semua bahan yang akan digunakan. Yang kedua, siapkan tempat ngadon dan masukkan bahan. Yang ketiga, setelah bahan tercampur rata, masukkan brokoli yang telah dihaluskan. Yang keempat, aduk hingga bertekstur halus dan bercampur rata dan bagi menjadi beberapa bagian. Yang kelima, itu adonan dipipihkan menggunakan ampia. Yang keenam, setelah itu potong adonan menggunakan ampia. Yang ketujuh, setelah dipotong, goreng adonan selama kurang lebih 15 menit hingga berubah warna menjadi kekuningan. Nah, yang terakhir, setelah kurang lebih 15 menit dan berubah warna menjadi kekuningan, angkat lalu tiriskan. Setelah itu, stik sukun brokoli siap dihidangkan dan dikemas. Analisis SWOT. Nah, untuk strength, bahan baku mudah didapatkan dan makanan berkaya gizi ini mempunyai banyak manfaat. Antara lain adalah meningkatkan imun tubuh, menurunkan gula darah, menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, melindungi kesehatan jantung, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Untuk weakness, pada kelemahan produk saya, sasaran untuk pembeli susah untuk menarik minat pelanggan karena produk kami yang masih baru. Opportunity, produk stik sukun brokoli ini tidak dibuat praktis agar konsumen mudah menikmatinya.
Peluang produk ini cukup besar karena banyak orang yang belum mengetahuinya, maka akan membuat rasa penasaran akan stik sukun brokoli ini, dan terbukti khasiatnya untuk meningkatkan imun tubuh. Trik, pada produk ini terdapat kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, utamanya khususnya buah sukun jika di daerah Sungai Guntung sudah tidak tersedia lagi. Selanjutnya, strategi pemasaran. Pemasaran yang akan dilakukan dalam usaha pembuatan stik sukun brokoli ini menggunakan analisis marketing mix, bauran pemasaran, 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Nah, kebijakan produk, usaha ini bergerak dalam bidang jasa penjualan berupa stik sukun brokoli yang akan disebarkan ke berbagai tempat dengan rasanya yang enak serta dikemas secara praktis untuk memudahkan konsumen menikmatinya. Kebijakan price, harga stik sukun brokoli ini dihargai Rp15.000 per kemasan. Kebijakan promotion, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, maka untuk meningkatkan penjualan, saya melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kebijakan place untuk penjualan, saya membuka stand sendiri setiap Sabtu dan Minggu dan mengantarnya ke warung-warung. Prospek usaha. Adapun rencana pengembangan yang akan dijalankan dalam usaha ini ke depannya ialah sebagai berikut. Rencana jangka pendek. Usaha bisnis sikul stik sukun brokoli yang saya rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. Rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini pastinya akan saya kembangkan demi mewujudkan impian, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha saya ke depannya. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan, belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Kualitas yang terjamin juga menjadi kunci dari pembuatan keripik yang saya lakukan. Tidak lupa pula, saya rajin melakukan promosi usaha, baik di Instagram dan sosial media lainnya, agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nah, rencana jangka panjangnya yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha saya ini. Tidak lupa pula saya membangun jaringan dengan membangun kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Nah, analisa keuangan. Nah, jenis pengeluaran yang pertama itu ada untuk keperluan perlengkapan. Ada kompor 1 buah seharga Rp300.000. Ada blender seharga Rp200.000, penggulung seharga Rp20.000, pisau harga Rp20.000, gelas ukur seharga Rp66.000, sutil seharga Rp150.000, mangkok seharga Rp20.000, sendok seharga Rp12.000, ampia seharga Rp100.000, undangan seharga Rp130.000, plastik tangan seharga Rp10.000, nampan seharga Rp57.000, kuali seharga Rp100.000, tabungan gas plus isinya Rp290.000, selang dan regulator Rp145.000. Untuk total awal modalnya adalah Rp1.652.000. Nah, ini analisa keuangan bahan baku. Yang pertama ada sukun 14 kilo seharga Rp84.000, ada brokoli 7 kilo Rp210.000, tepung tapioka 5 kilo seharga Rp117.500, tepung terigu 7 kilo seharga Rp161.000, telur 56 butir seharga Rp140.000, margarin 3 saset Rp15.000, kaldu ayam 28 saset Rp14.000, air panas
1 galon 5.000, garam 500 gram 5.000. Untuk total bahan bakunya ada 762.500. Nah, harga jual yang diberikan stik sukun brokoli yaitu sejumlah 15.000 per kemasan. Jumlah produk dalam sekali produksi stik sukun brokoli dapat dihasilkan sebanyak 60 kemasan. Berikut dokumentasi dari pembuatan stik sukun brokoli. Gambar yang pertama yaitu semua bahan dicampur rata, digabung. Yang kedua, stik brokoli yang sudah dihaluskan. Nah, yang gambar ketiga itu adonan yang sudah jadi. Yang keempat itu cetakan, adonan yang sedang dicetak. Yang kelima ini hasil cetakannya. Yang keenam ini merupakan bentuk. Baiklah, inilah bentuk hasil akhir dari pengolahan stik sukun brokoli saya tadi. Ini sebelum pengemasan. Nah, kenapa? Karena saya belum dapat melakukan penjualan karena saat ini saya sedang berada di Pekanbaru, lebih tepatnya saya sedang kos. Oleh karena itu, saya kekurangan alat dan bahan untuk pembuatan usaha saya ini. Nah, insya Allah setelah saya kembali ke kampung halaman, saya akan mengembangkan penjualan produk stik sukun brokoli ini. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Untuk itu, saya minta tolong kepada teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Kontak person dan saya sendiri dengan nomor 08126872 166. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.